Halo teman-teman, aku Rosa dan balik lagi di Pojok Epati. Pojok misteri, jangan duduk sendirian. Nah, di Pojok Epati episode kali ini aku mau ngajak teman-teman nih buat sedikit membahas tentang lokasi ibu kota negara atau IKN yang dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, tapi sebelum itu lagi-lagi aku mau ingetin buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Di sini aku mau ingetin lagi ke teman-teman bahwa nantinya Indonesia akan memiliki ibu kota baru yang diberi nama Nusantara. Nah, letak ibu kota negara atau yang bisa disebut dengan nama IKN ini ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dulunya wilayah Sepaku ini tuh bagian dari Kecamatan Penajam yang waktu itu masih gabung sama Balikpapan. Nah, sampai akhirnya Penajam dan Balikpapan ini menjadi wilayah yang terpisah. Nah, dulunya wilayah itu tuh wilayah perbukitan dan hutan, tapi sekarang wilayah itu udah ganti jadi hutan tanaman industri. Di daerah Penajam Pasir ini ada suku bernama suku Pasir Balik yang sudah menetap di sana sejak penjajahan Jepang. Mereka hidup dengan mengandalkan hutan dan tanah untuk bercocok tanam. Nah, terus memanfaatkan air sungai untuk sarana transportasi. Dari mulai adat, budaya, bahasa, dan cara hidup suku Pasir Balik ini hampir sama dengan suku Dayak di Kalimantan. Contohnya kayak ritual adat belian dan belian bawo. Suku Pasir Balik ini pada zaman dahulu sudah menganut kepercayaan animisme atau keharingan. Nah, keharingan itu adalah sebuah kepercayaan tradisional dari suku Dayak. Nah, tapi sekarang masyarakat suku Pasir Balik ini udah banyak yang memeluk agama Islam atau Kristen. Menurut cerita sejarah, suku Pasir Balik ini awalnya banyak di kawasan Balikpapan. Sampai akhirnya mereka itu terkena wabah penyakit mematikan dan mereka memutuskan untuk meninggalkan Balikpapan. Dan sekarang suku Pasir Balik ini tidak hanya ada di Balikpapan aja, tapi juga ada di beberapa wilayah Kalimantan Timur seperti Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Kutai Barat. Mungkin memang suku Pasir Balik ini udah agak asing di telinga kita. Nah, itu disebabkan karena memang bahasa, lagu, tarian, bahkan budaya Pasir Balik itu selama ini nggak masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi sangat disayangkan banget nih. Dan juga banyak nih pihak suku Pasir Balik yang berharap agar pemerintah tuh memasukkan bahasa Pasir Balik ke dalam muatan lokal di kurikulum sekolah. Selain itu juga banyak masyarakat Pasir Balik yang berharap supaya IKN Nusantara tuh tetap melestarikan tarian atau adat suku Pasir Balik biar nggak punah. Nah, alasan pemerintah sendiri memindahkan ibu kota salah satunya karena penduduk di Jawa yang udah terlalu padat. Menurut data dan artikel yang tim Pojok Epati kumpulin nih, pada tahun 2015 Pulau Jawa itu udah ditempatin sama 56% penduduk Indonesia. Jadi udah padat banget kan. Nah, sementara di pulau yang lain itu masih di bawah 10%. Kecuali Pulau Sumatera yang udah ditempatin 22% penduduk Indonesia. Di Kalimantan sendiri ada 6% penduduk Indonesia, Sulawesi ada 7%, dan terus Papua dan Maluku ada 2,8%. Di samping itu, alasan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan ini karena di wilayah Jakarta saat ini udah memiliki potensi ancaman bencana yang cukup besar seperti banjir, gempa bumi, bahkan tsunami, serta aktivitas gunung api. Nah, selain itu juga ditambah dengan adanya tanah turun di wilayah Jakarta yang diperkirakan udah mencapai 34 sampai 50 cm dari kurun waktu 2007 hingga 2017. Meskipun pemindahan ibu kota negara ini banyak menuai pro dan kontra, tetapi pembangunannya masih tetap berjalan hingga saat ini. Bahkan Presiden Jokowi berharap bisa menjalankan upacara HUT RI
tahun 2024 nanti di IKN Nusantara. Kalimantan Timur sendiri dipilih oleh Presiden Jokowi karena memiliki infrastruktur yang lengkap, kayak bandara internasional, pelabuhan laut, dan jalan tol. Nah, gimana tanggapan kalian tentang lokasi IKN Nusantara ini? Jangan lupa untuk komen di bawah dan sampai jumpa di episode Pojok Epati selanjutnya.